Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Selamat Taqwa yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Selamat Taqwa Bapak Ahmad Husain Pelu beserta jamaahnya dan juga jamaah ibu-ibu. Alhamdulillah, puji syukur malam hari ini kita sama-sama dapat berkumpul kembali dalam kajian rutin fikih yang malam hari ini adalah malam pertama pembukaan. Kurang lebih 4 bulan kita istirahat karena satu kondisi pembangunan dan juga Ramadan, Syawal dan Dzulqa'dah ini baru kita mulai kembali. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali dengan sama-sama membacakan suratul Fatihah dalam harapan dan doa kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pada malam hari ini senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Ustaz kita, Bapak Haji Nana Brana, kami persilakan untuk memberikan kajiannya pada malam hari ini. Terima kasih. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadratan muhtaramin, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, para pengurus Masjid Jami Darussalam At-Taqwa, wabil khusus Ketua Umum Bapak Ahmad Husain Pelu, dan juga para asatidz yang lainnya, Bapak Ustadz Anwar, Bapak Ustadz Rahmat, Bapak Guntoro, dan yang lain-lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, tapi mudah-mudahan tidak akan mengurangi rasa hormat saya, dan mudah-mudahan semuanya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di malam yang mubarak ini, malam tanggal 26 daripada bulan Dzulqa'dah, berarti Idul Adha atau Yaumin Nahar, tinggal hanya setengah bulan lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan rezeki yang banyak, yang berkah, sehingga kita diberikan kemampuan untuk membeli hewan kurban dan akan dipotong pada waktunya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para jemaah sekalian, pembukaan pengajian pada malam hari ini yang sudah ditawakufkan 4 bulan yang lalu, kita awali dengan bacaan umul kitab suratul Fatihah, yang mana Fatihah ini kita tujukan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, kekuatan, terutama kekuatan iman dan Islam, sehingga kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang husnul khatimah. Begitu juga kita tujukan untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita, mudah-mudahan mereka menjadi anak yang soleh dan solihah, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan mereka dilapangkan di alam kuburnya, diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jemaah sekalian, dalam pembukaan ini mungkin belum pakai buku ya, karena pembukaan yang akan dibahas seputar bulan haji. Kalau kita baca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-197 yang disebut bulan haji itu dalam ayat Al-Hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Adapun musim haji, ashhurum ma'lumat itu pada bulan-bulan yang ditentukan. Yang disebut bulan haji itu dari mulai bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Maksudnya bagi orang yang akan melaksanakan haji, hajinya haji ifrad atau haji qiron, niat hajinya boleh dari bulan Syawal, dari mulai tanggal 1. Makanya yang paling afdol pelaksanaan haji itu adalah haji ifrad. Haji dulu, kemudian umrohnya nanti habis haji. Cuman kalau mulainya bulan Syawal, bagi kaum laki-laki memakai pakaian ihram ya 2 bulan lebih. Kuat enggak ya kondisinya? Hanya pakai 2 lembar kain ihram. Enggak boleh pakai celana dalam. Mandi enggak boleh pakai sabun yang wangi. Ya sekarang sabun udah ada kan yang enggak wangi, di hotel-hotel udah disediakan. Sampai kapan yang disebut bulan haji? Sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Tapi mayoritas dari Indonesia hajinya haji tamattu. Umroh dulu, kemudian hajinya nanti niat hajinya akan berangkat wukuf ke Arafah. Maka gelombang pertama yang langsung menuju ke Madinah, mereka sekarang udah pada kumpul di Mekah. Ngambil mikot umrohnya dari Bir Ali ke Madinah dulu 8 hari melaksanakan arba'in. Arba'in itu artinya 40 waktu sholat berjamaah dianjurkan di Madinah. Begitu berangkat ke Mekah sekaligus memakai pakaian ihram, dan sebelumnya di maktab itu mandi sunnah ihram, keramas seperti mandi besar. Berangkat menuju ke Mekah, mampir di Bir Ali, ada masjid di situ, sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah ihram. Kemudian selesai sholat sunnah ihram, baru niat ihram umroh. Biasanya dibimbing oleh pembimbing. Nah ini membuat semangat aja atau merangsang bagi yang belum pernah umroh, belum haji. Sedikitnya kita mengenal ilmunya.
Begitu selesai sholat sunnah ihram, ya keluar dari masjid, langsung niat umroh. Karena hajinya haji tamattu. Nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saya niat ihram umroh karena Allah Ta'ala. Atau kalimatnya yang singkat, nawaitul labbaik Allahumma umrotan. Ya Allah, saya datang memenuhi panggilan Engkau dalam rangka melaksanakan ibadah umroh. Kemudian disunahkan membaca talbiyah sampai masuk ke Masjidil Haram untuk tawaf umroh. Tawafnya tawaf umroh aja, nggak usah tawaf kudum. Kalau niatnya tawaf kudum, tawaf umrohnya nggak jadi. Tapi niat tawaf itu hanya sunnah, karena niat udah tadi di Bir Ali. Ya kalau mau pakai niat lagi silahkan. Nawaitu an atufa tawafal umroh fil baitil atik sab'a tawafin lillahi ta'ala. Saya niat tawaf umroh di rumah yang kuno, tempat ibadah yang kuno, dengan 7 kali putaran lillahi ta'ala. Oh, betapa mulianya para jemaah sekalian kalau melaksanakan haji dan umroh, sunnah-sunnahnya dilaksanakan. Kemudian tawaf, udah tawaf, sa'i, kemudian tahallul, udah jadi Pak umroh. Udah dapat 1 kali umroh. Besoknya ada waktu lagi ngambil mikot lagi dari Tanim, monggo. Dari Hudaibiyah, monggo. Dari Jironah, monggo. Disempatkan waktu kosong itu untuk umroh. Nanti tanggal 8 akan menuju wukuf ke Arafah, baru niat haji. Dari mana? Dari maktab. Karena nggak usah ke Jironah lagi, nggak usah ke Tanim lagi, karena udah termasuknya mukimin. Pada tahun ini insya Allah hajinya haji akbar. Haji akbar itu wukuf di Arafah hari Jumat. Kayaknya haji akbar. Saya belum nelpon sama jemaah di sono penentuan wukuf. Mungkin udah ada penentuan. Kalau haji akbar berarti tanggal 1 bulan Dzulhijjah ya hari Kamis. Kamis 8. Tuh. Jumat 9. Menuju berangkat ke Arafah, niat dari maktab atau niat di bis mau berangkat wukuf ke Arafah. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Atau labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, saya datang ke tempat ini dalam rangka memenuhi panggilan Engkau untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, di situ disunahkan sampai ke Arafah, kita disunahkan membaca talbiyah. Jadi talbiyah ini merupakan pengakuan atau ikrar para jemaah dalam rangka memenuhi panggilan Allah. Karena dari dulu udah dipanggil kita semuanya. Cuman sampai sekarang ada yang belum sempat juga memenuhi undangan Allah. Dalam Al-Quran disebutkan setelahnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam selesai membangun Ka'bah dengan putranya yaitu Ismail, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam supaya untuk memanggil kita. Wahai Ibrahim, panggil seluruh manusia agar mereka datang ke tempat ini untuk melaksanakan ibadah haji. Maka dalam Al-Quran ayatnya وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ
وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن. Maka setiap waktu juga kita azan. Azan itu kan mengundang. Ciri-ciri udah masuk waktu sholat, dikumandangkan azan, maka diundang, hayya 'alas sholat, ayo kita sholat. Bahkan diulangi lagi dengan disunahkan suaranya itu lebih tinggi nadanya dan napasnya lebih panjang daripada panggilan yang pertama. Maka mengumandangkan azan itu sunnah ditutup kuping. Bukan lagi nih. Nih. Ini ada hikmahnya. Hikmahnya itu lebih tinggi suara daripada nggak ditutup. Dan disunahkan ketika memanggil hayya 'alas sholah itu nengok ke arah kanan. Hayya 'alas sholah, hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Ya nadanya masing-masing. Di Indonesia nadanya lain. Tapi sekarang udah banyak meniru nada Madinah, nada Mekah. Yang kurang bagus mah nadanya nada adzan kuburan. Adzan kuburan nadanya nada Madinah. Aduh. Udah kalau di kuburan mah jangan teriak-teriak, udah pelan-pelan aja. Ya kayak ngadanin anak aja. Ini mau sampai nangis kulak-kelik suaranya adzan di kuburan. Udah. Ya, makanya ada yang nanya, "Pak, ngapain sih orang udah mati diadanin? Emangnya mau sholat?" Itu bayi baru ngeberojol emang mau sholat? Kan kagak. Ya pertama kita ngikutin kepada Rasul karena Hasan dan Husain juga begitu dilahirkan diadanin kuping kanannya oleh Rasul, dikomatin kuping kirinya dengan harapan yang pertama didengar oleh si bayi itu asma Allah. Karena kalau begitu lahir kuping udah dengar. Kalau mata belum jelas. Makanya dalam Al-Quran yang disebutin pendengaran dulu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dan dialah Allah menciptakan pendengaran. Wal absara dan penglihatan. 40 hari baru si bayi itu bisa melihat. Tapi anak saya mah seminggu juga udah senyum-senyum, digini-giniin udah senyum. Itu masih bayinya senang aja, belum melihat. 40 hari udah bisa melihat. Wal afidah dan hati. Masih bocah, pikirannya, hatinya itu belum sempurna. Makanya banyak salah wajar kena anak kecil, enggak dikatakan salah, enggak berdosa. Makanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa adzin finnas. Ibrahim panggil seluruh manusia. Niscaya mereka akan datang ke tempat ini untuk melaksanakan ibadah haji. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah suara saya nggak bakalan nyampe ke Jakarta, ke Jawa, ke Sumatera, ke seluruh dunia. Ibrahim agak ngeyel. Ibrahim, tugas kamu memanggil, yang nyampein saya, kata Allah. Allah yang nyampein, maka turun Al-Quran, dibacakan oleh Rasulullah SAW Al-Quran kepada para sahabat. Kemudian kesininya berkembang. Dalam Al-Quran ada perintah haji, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Setiap orang muslim pasti baca ayat ini. Oh, ini ayat diwajibkannya ibadah haji bagi orang yang mampu. Bagi orang yang istita'ah. Istita'ah ini penafsirannya luas. Ketika kecil mah kita diajarin kan. Yang kelima, rukun Islam itu naik haji bagi yang mampu. Yang dipikirkan mampu adalah biayanya.
Makanya dalam kitab I'anatul Thalibin ada istitoah itu terbagi dua. Ada istitoah bil mubasyarah, ada istitoah bi inabatil ghairi anhu. Ada mampu yang menyenangkan, yang menggembirakan. Mampu biayanya, cukup biayanya, cukup fisiknya. Maka disebut juga ibadah haji itu ibadatun badaniyatun wa ibadatun maliyatun. Ibadah fisik dan ibadah harta. Fisiknya kuat, ATM-nya nggak kuat, nggak wajib. Ini fisiknya kuat-kuat, ATM-nya nggak kuat, lemah. Nggak wajib. Fisiknya kuat, ATM-nya kuat, pisahnya nggak turun, nggak wajib. Makanya sekarang ya Allah, yang reguler ada yang ke bawah, ada yang enggak. Saya udah nunggu 20 tahun Pak, usianya 67, nggak ke bawah, nggak istitoah, nggak dosa, nggak. Karena sekarang aturan baru. Makanya malam Ahad kemarin kan saya ngajar di Pasar Baru di sana. Bapak-bapak marah juga, nangis juga. Waktu nanya nggak jelas pertanyaannya, akhirnya dijelasin sama Pak Haji dari Madura. Begini Pak Ustadz, jadi dia ini udah daftar haji tapi nggak ke bawah. Yang ditanyain, emangnya dalam Al-Quran ada, dalam hadis, ibadah itu dibatasin dengan umur. Oh itu maksudnya? Iya Pak. Ya kan sebelum COVID yang diutamakan yang tua. Sekarang yang diutamakan yang muda. Saya ada yang muda nggak ke bawah, mungkin lemah ATM-nya, nggak istitoah. Tapi alhamdulillah udah pernah 1 kali, ya Allah. Umrah udah 3 kali, alhamdulillah ya Allah. Meskipun itu hadiah dari murid, hadiah dari jemaah. Yang ngasih tahu barangkali di sini ada yang ngasih hadiah lagi, ngajak umroh atau ngajak haji nggak bakalan ditolak. Ya seharusnya sama guru ngaji mengajak ibadah harus itu mah. Jangan orang lain, ya utamakan dulu yang ngasih tahu. Kemudian fisiknya kuat, biayanya kuat, tapi pisahnya nggak turun. Atau kayak musim COVID, kendaraannya nggak ada. Itu pun juga tidak istitoah. Fisiknya kuat, kendaranya ada, pisahnya turun, tapi orangnya buta. Nggak ada yang nuntun, nggak wajib juga. Makanya yang kemarin saya jawab, oh gitu Pak. Iya Pak, umur saya kan lebih 65 Pak. Saya nggak ke bawah. Dosa enggak? Apakah dalam Al-Quran ada dalilnya Pak dibatasin ibadah haji usianya 65? Enggak ada. Justru dalam Al-Quran, dalam hadis ijma ulama, selama kita ada kemampuan diwajibkan untuk ibadah. Baik itu sholat, haji, dan yang lain-lainnya. Tidak dibatasin dengan waktu. Tapi kenapa sih Pak sekarang dibatasin? Yang ngebatasin siapa? Kan yang batasin pemerintah. Ya kita ikut sama pemerintah. Dalilnya Al-Quran, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taat kepada pemerintah. Jadi bagi Bapak, nggak berangkat Pak, karena usianya lebih 65, nggak dosa Pak. Tapi kan saya pengen ke sono, saya juga pengen. Mungkin saking keselnya, bahkan ada juga orang Betawi, udah daftar katanya minta ditambahin 5 juta, ditambahin sama anaknya. Pak kalau bisa berangkat sekarang Pak, nambah 7 juta, nambah 7 juta ditambahin lagi, nggak berangkat juga. Sekarang stres. Berjamaah juga enggak. Bergaul sama orang juga enggak. Kena malu. Gua udah kehabisan modal. Ke yayasan ini udah dipenuhi tapi enggak berangkat juga. Andaikan sampai meninggal dunia enggak dosa. Makanya ada jemaah saya Bu-ibu. Ustaz, saya kayaknya kelamaan Pak. Udah daftar haji. Mau diambil aja uangnya, jangan Bu. Tapi Pak kan kelamaan. Kalau saya mati gimana Pak? Ya dikubur Bu.
Ya nggak ada lagi jalannya, yang mati mah dikubur. Udah biarin aja, Bu. Tapi kalau saya sampai mati nanti gimana? Dibadalin hajinya. Nah ini makanya badal haji disebut al-istita'ah bi'inabatil ghairi anhu. Mampu dengan sebab digentiin oleh orang lain. Makanya sangat beruntung bagi para jemaah haji yang sekarang akan mengalami haji akbar. Dalam hadis disebutkan Abdulul ayyam yaumu arafah wa idza waqa'a yaumal jum'ah kana abdulu min sab'ina hijjatan fi ghairi yaumil jum'ah. Hari yang paling bagus adalah hari Arafah, tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Apabila hari Arafah hari Jum'ah seperti sekarang ini, insya Allah bagi para jemaah haji itu keutamaan hajinya lebih utama daripada 70 kali melaksanakan haji yang wukufnya bukan pada hari Jumat. Makanya sangat beruntung. Dan haji akbar ini pernah dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada haji wada, haji pamitan, haji terakhir, yaitu tahun ke-10 dari hijrahnya beliau. Dan Rasulullah SAW melaksanakan haji setelahnya hijrah hanya 1 kali pada tahun ke-10. Dan sekaligus pada hari itu turun ayat terakhir dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Hari Jumat tanggal 9 bulan Dzulhijjah ba'da asar, beliau ketika ada di atas kendaraannya, yaitu di atas onta, tiba-tiba kondisinya dalam keadaan lemes, gak berdaya. Tidak lama datang malaikat Jibril. Kata Jibril, Muhammad, saya datang kepada engkau untuk menyampaikan wahyu dari Allah. Inilah wahyu yang terakhir. Setelah ini aku tidak akan diperintahkan lagi oleh Allah. Yaitu ayatnya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ini wahyu terakhir yang artinya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, yakni hari Jum'ah, hari Arafah ba'da asar, akmaltu, aku telah sempurnakan, lakum dinukum, aku telah sempurnakan agamamu untukmu. Al-yauma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku telah cukupkan nikmatku untukmu. Karena Rasulullah SAW benar-benar udah cukup menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan para sahabat, karena mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala terjadi Fatah Mekah. Negeri Mekah dikuasai oleh Rasulullah SAW pada tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-7-nya beliau dengan para sahabat akan melaksanakan ibadah umroh yang jumlahnya banyak. 1.400 orang akan melaksanakan ibadah umroh pada tahun ke-7. Udah sampai Hudaybiyah dicegat oleh orang-orang kafir. Gabungan kafir Quraisy dan kafir Mekah. Mereka melarang Rasul dan para sahabat untuk memasuki Masjidil Haram. Kemudian Rasul mengalah. Ya Allah, dengan kesabaran Rasul, itu dari Madinah ke Hudaybiyah kan jauh. Dicegat, nggak boleh masuk ke Masjidil Haram. Ya pulang lagi Rasul dengan para sahabat. Kata Rasul, tahun ini kami mengalah. Tapi tahun depan kami akan melaksanakan umroh qadha. Jangan diganggu tahun depan. Kata mereka, siap, kami tidak akan mengganggu. Ya pulang ke Madinah, ya tahun depannya berangkat untuk melaksanakan umroh qadha. Udah sampai Hudaybiyah,
aman. Dan para sahabat pun juga mereka udah siap-siap. Dikhawatirkan orang-orang kafir itu tidak menepati janjinya. Sampai ke Masjidil Haram aman. Orang-orang kafir Mekah, orang-orang kafir Quraisy mereka melarikan diri. Maka sekaligus dibikin batas tanah halal Mekah dan tanah haram Mekah. Yang dimaksud tanah haram Mekah itu orang-orang kafir tidak boleh berdomisili di tanah haram Mekah. Hingga sampai sekarang. Maka disitulah turun ayat Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan. Dengan kemenangan yang gilang gemilang. Kemenangan yang aman tanpa ada pertumpahan darah. Nah ini yang dimaksud Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati. Aku telah cukupkan nikmatku untukmu. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku ridho, kata Allah, Islam adalah agamamu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat ini di depan para sahabat. Para sahabat paham kandungan ayat ini, maka mereka pada senang, mereka pada gembira. Hore, agama kita udah diridhoi oleh Allah. Kita ini jaya. Rasul menyelesaikan ibadah hajinya. Malamnya mabit di Muzdalifah. Besoknya mabit di Mina. Lempar jumratul Aqobah. Tawaf ifadah. Sa'i tahallul. Ke Mina lagi besoknya. Untuk melaksanakan lempar jamarat jumratul ula. Wusto Aqobah. Kemudian beliau pulang dan para sahabat ke Madinah. Ya, para sahabat ada yang napar awal, ada yang napar sani. Setelah di Madinah, Rasul membacakan lagi ayat tersebut. Para sahabat merasa gembira. Kecuali ada seorang sahabat yang paling sepuh, yaitu sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau dalam keadaan sedih. Bahkan beliau siang dan malam nangis di kamarnya. Sahabat-sahabat yang lain mereka merasakan aneh. Kenapa ya? Kok Abu Bakar dia nangis mulu? Bukannya senang? Kita udah mendapatkan kejayaan, agama kita diakui oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Akhirnya mereka mendatangi sahabat Abu Bakar Siddiq. Diketuk-ketuk pintunya, kemudian dibuka. Kenapa engkau Abu Bakar dalam keadaan sedih? Bukannya senang. Islam telah jaya. Tinggi derajatnya. Kata Abu Bakar, kalian gak paham. Dengan turun ayat yang terakhir, setelahnya ada jaya, pasti ada kemerosotan. Emangnya kenapa? Kalian gak paham. Ayat terakhir yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Ini ciri-ciri Hasan dan Husain akan menjadi cucu yatim semuanya. Istri-istri beliau akan menjadi janda semuanya. Ini ciri-ciri beliau akan meninggalkan kita. Kalian gak paham, kata Abu Bakar. Para sahabat nggak percaya. Akhirnya mendatangi Rasulullah SAW. Sahabat Ali bertanya, ya Rasulullah, apakah benar dengan turun ayat yang terakhir ini, ciri-cirinya engkau akan meninggalkan kami? Ini kami dapat berita dari Abu Bakar. Kata Rasul, sodako Abu Bakrin, benar Abu Bakar. Sahabat yang tadinya pada senang udah mendengar berita ini, mereka pada nangis. Oh, berarti benar apa yang dikatakan Abu Bakar. Bahwasanya hamba Allah yang mulia, yang setiap hari memberikan nasihat sama kita, beliau akan meninggalkan kita. Ini waktu masih lama.
Kan Rasulullah SAW wafatnya bulan Rabiul Awal. Tapi Allah udah ngasih sen, udah ngasih tahu akan wafatnya beliau. Makanya cuma hanya beliau yang dikasih tahu oleh Allah waktu masih lama akan meninggal dunia. Kalau golongan kita dirahasiakan. Mungkin di sini pun juga mungkin ada yang bulan depan mungkin. Ada yang minggu depan mungkin. Tapi kalau saya masih betah, mas sekalian. Saya masih dibutuhkan orang banyak. Emang semuanya juga pada takut dengan kematian. Makanya bohong kalau orang ngomong gua nggak takut dengan mati, bohong. Buktinya Al-Quran sendiri Allah mengingatkan, qul innal mautal ladzi tafirruna fa innahu mulaqikum. Surah Al-Jumu'ah. Katakan oleh engkau Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya, yang kalian takut dengan kematian, fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian itu pasti akan mengejar kamu. Bohong kalau orang ngomong gua enggak takut dengan mati. Jatuh dari motor aja sakit. Tapi masih untung kakinya enggak patah. Kakinya patah masih untung masih hidup. Yang enggak untung yang mati. Kenapa enggak untung? Karena yang mati enggak bisa menambah amal kebaikan lagi dan enggak mampu untuk menebus amal keburukannya. Setelah di Madinah, Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat di masjid. Jadi mengumpulkan para sahabat Rasul di masjid. Sahabat Bilal mengumandangkan adzan. Kalau kita makan ngumpulin orang di pos RW ya, pos RW. Kemudian setelahnya para sahabat kumpul di masjid, Rasul pun juga datang ke masjid. Salat sunnah 2 rakaat, kemudian beliau naik mimbar. Beliau memberikan nasihat kepada para sahabat. Dengan nasihat yang menggetarkan, nasihat yang menyedihkan. Kata Rasul, wahai sahabat-sahabatku, aku ini terhadap kalian bagaikan bapak yang kasih sayang, bagaikan saudara kandung. Aku ini bergaul dengan kalian bertahun-tahun. Aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai dai, mengajak kepada kalian untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika di antara kalian pernah ada yang aku sakitin, silahkan balas sekarang. Di antara kalian yang pernah ada yang dipukul oleh saya, silahkan balas sekarang. Kisos sekarang, sebelum dikisos di akhirat nanti. Kedua kalinya Rasul menyampaikan, tidak ada juga para sahabat yang berbicara. Sampai ketiga kalinya, wahai sahabat-sahabatku, jika di antara kalian yang pernah ada yang aku sakitin, silahkan balas aku. Di antara kalian yang pernah aku cambuk, silahkan cambuk sekarang. Sebelum dicambuk di kisos di akhirat nanti. Ada seorang sahabat berdiri yang bernama sahabat Ukasah bin Muhsin. Dia berdiri, ya Rasulullah, kalau bukan karena engkau, aku tidak akan berdiri. Ya Rasulullah, ketika perang Badar, ontak saya dengan ontak panjenengan berdampingan. Kemudian ketika itu engkau megang cambuk. Mungkin engkau mencambuk itu untuk mencambuk onta agar larinya cepat, tapi cambuk itu kena sama lambung saya ya Rasulullah. Itu sengaja apa enggak sengaja ya Rasulullah? Kata Rasul, sengaja Ukasah. Wahai Bilal, ambilkan cambuk saya di rumah. Di rumah ada Fatimah. Silahkan sekarang saya cambuk, balas Ukasah. Bilal, ambil. Sahabat Bilal keluar sambil nangis, sambil megang kepala. Sahabat Bilal, waduh Ukasah celoko. Kok teganya kau mau nyambuk Rasul?
Ukasha sampai ke rumah Rasul, kemudian memberikan salam. Assalamualaikum, dijawab oleh Fatimah, waalaikumsalam. Siapa itu? Saya Bilal. Ada apa? Mau ngambil cambuk Rasul. Buat apa? Beliau mau dikisos. Siapa yang berani-beraninya mau mengkisos ayahku? Ukasha bin Muhsin. Diambilkan, silahkan. Kemudian dibawa ke masjid, diserahkan ke Rasulullah SAW, diterima dengan tangan yang mulia. Ukasha, ini cambuknya. Kata Ukasha, ya Rasulullah, ketika engkau mencambuk lambung saya dalam keadaan nggak pakai baju ya Rasul, nggak pakai kaos dalam. Seketika Rasul membuka bajunya, membuka kaos dalamnya, para sahabat ngejerit melihat badan Rasul. Seketika Ukasha melemparkan cambuknya, kemudian memeluk Rasul, menciumin punggungnya Rasul. Ya Rasulullah, siapa orangnya yang tega untuk mencambuk engkau? Sengaja aku lakukan ini agar kulitku bersentuhan dengan kulit engkau, dengan harapan di akhirat nanti kulit saya tidak disentuh dengan api neraka. Kata Rasul, wahai sahabat-sahabatku, jika kalian pengen tahu penghuni surga nih, Ukasha bin Muhsin. Yang sebelumnya para sahabat kesel sama Ukasha bin Muhsin, mereka pun juga memeluk Ukasha. Tuba ya Ukasha, tuba ya Ukasha. Beruntunglah Ukasha, beruntung engkau akan menjadi penghuni surga. Karena kalau yang ngomong Rasul udah pasti. Nah ini tanggal 9 bulan Dzulhijjah, hari Jumat wukuf di Arafah, ini disebutnya Haji Akbar. Kemudian pada bulan haji itu, selain daripada Haji Akbar yang wukufnya hari Jumat, meskipun bukan hari Jumat wukufnya, setiap tanggal 9 bulan Dzulhijjah disunahkan bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji untuk berpuasa, puasa hari Arafah. Adapun bagi para jemaah haji tidak disunahkan. Justru hukumnya makruh bagi mereka. Kenapa? Karena mereka dalam keadaan repot, dalam keadaan masyakat. Mereka kumpul di suatu tempat tanpa ada atap, hanya di tenda, hanya bahan, dengan pakaian ihram bagi kaum laki-laki, dan tujuan sama, tujuan untuk mengharapkan keridhaan Allah. Maka disitulah Allah mengampuni kepada semua para jemaah haji yang lagi wukuf di Arafah. Makanya doakan para jemaah sekalian, mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan, mereka diberikan kekuatan, sehingga pulang ke tanah air dengan mendapatkan predikat haji yang mabrur dan hajjah mabrurah. Kemudian yang keduanya, tanggal 10 bulan Dzulhijjah itu disebut dengan Yaumin Nahar, hari penyembelihan kurban. Bagi para kaum muslimin yang ada kemampuan untuk membeli hewan kurban, ya silahkan. Kita jadikan kesempatan, mumpung diberikan kemampuan. Makanya pesan Rasul, waginaka qabla fakrika, gunakanlah masa kayamu sebelum datangnya masa kamu fakir. Kalau udah fakir menyesal, kenapa dulu ketika uang banyak enggak mau beli hewan kurban. Dan bagi para jemaah emang yang ada kemampuan, silahkan menerima wakil untuk motong hewan kurban dari orang lain. Bagi para jemaah, bapak-bapak yang mampu untuk motong hewan kurban, ya silahkan, bagusnya dirinya sendiri. Adapun bagi kaum perempuan, sunnah wakil ama orang laki-laki yang bisa. Bagusnya yang motong hewan kurban itu orangnya soleh, ahli ibadah. Makanya pernah dulu almarhumah Bu Haji Indun dia marah-marah karena dulu kesepakatan di Al-Mukarramah
yang motong hewan kurban, yang motongnya jagal. Dia teriak-teriak di kantor. Buat abah saya nggak mau yang motongnya jagal. Ini urusannya ibadah. Apaan jagal? Sholat juga kagak. Untuk korban abah saya yang motong Pak Ustadz Nana nggak mau sama jagal. Ya makanya kan Rasul pun juga beliau korban. Yang motong beliau sendiri. Tangan mulia beliau. Maka alangkah baiknya Pak Haji Yahya yang dipercaya sebagai imam di sini kudu bisa. Ya belajar dah, kudu bisa. Saya nggak bisa, cuma dipaksa di masyarakat. Maka saya kadang-kadang sampai 4 tempat muter-muter. Pernah dulu adzan dohor masih motong juga. Itu kena dipercaya orang. Bahasanya kan, bahasa kita kurban. Kurban itu artinya mendekatkan diri kita kepada Allah. Bagusnya sunnah-sunnahnya dilaksanakan ketika motong hewan kurban. Sebelumnya baca bismillahi Allahu Akbar. Baca sholawat. Menghadap ke arah kiblat. Kemudian membaca doa. Sebelum motong. Allahumma hadihi minka wa ilaika. Fataqabbal hadihil udhiyah alayya. Wa taqarrabtu biha ilaika fataqabbalha. Ini hanya sunnah. Kemudian kalau untuk orang lain, fataqabbal hadhil udhiyah an pulan bin pulan. Saya di Mukarramah kalau bagian sapi kan untuk berikutnya atas nama si anu saya ambil sini. Saya enggak dengar, lihat namanya. Ya kan saya jadi wakil. Jadi saya juga berhak untuk niat. Al-baha udhiyata pulan bin pulan. Wa pulanah binti pulan. Terus sebutin. Kayaknya kurang mantep kalau orang lain yang ngomongnya. Kadang-kadang kan nama juga dibaca ada yang sulit dibacanya. Iya, saya kan orang Sunda. Kalau nama orang Sulawesi atau orang Medan kadang-kadang ini apa. Apalagi cuma hanya dengar saja. Maka suka ambil. Ini sama kurang mantep. Ntar saya niatin. Tulisannya kurang jelas. Makanya kita akan ngambil keutamaan. Nah ini sunnah-sunnahnya. Kemudian dagingnya itu bagikan. Boleh bagi orang yang korban sunnah ngambil 1/3. Kemudian orang-orang kaya pun juga kasih. Orang-orang miskin pun juga kasih. Bahkan dari daging kurban orang non-muslim pun juga boleh kita kasih. Yang nggak boleh itu menerima zakat fitrah, zakat mal orang non muslim, nggak boleh. Kalau ini kan pestanya orang-orang muslim, orang non muslim mereka liatin aja, enak amat ya jadi orang muslim, kan gua nggak mau masuk Islam, udah dari keturunan, kayaknya enak nih kalau makan sate kambing, ya udah kasih. Jadi dianggapnya sah dan boleh. Ulama membolehkan baik daging kurban atau daging akekah kita ngasih sama orang non muslim itu diperbolehkan. Bahkan kita makan bareng-bareng pun juga boleh. Terus andaikan orang non muslim ikut-ikutan, saya mau korban sapi ya untuk di Masjid Jami' Darussalam At-Taqwa, udah terima aja. Kita potong bismillah aja. Gak usah diniatin buat korban mereka, gak usah. Kan ada juga biasanya dari Pelindo ya, dari perusahaan. Udah terima aja. Itu mah hanya pesta. Jadi gak usah diniatin buat buat perusahaan. Jadi mereka ikut berpartisipasi, ikut senang sehingga rela mengorbankan hartanya.
Dan itulah nanti di akhirat para jemaah sekalian, bagi orang yang kurban, Allah akan berikan balasan yang sebaik-baiknya, yang sebanyak-banyaknya. Maka kita selain daripada mengorbankan harta kita untuk membeli hewan kurban, diniatin dalam hati dengan niat yang ikhlas. Ya, kalau ekonominya kita lebih daripada cukup, kita beli hewan kurbannya itu yang super deh. Saya cuma pengennya doang, Pak. Uangnya pas-pasan, Pak. Boro-boro sapi, Pak. Kambing juga. Ini kayaknya kelas paling rendah. Udah nggak apa-apa. Yang penting kambingnya jangan kurus banget, jangan korengan. Udah. Yang penting udah cukup umur, kakinya 4, jangan 3. Andaikan 5, boleh kalau 5 mah kakinya. Ya kan biasa-biasanya 4. Yang penting jangan kurang, kalau lebih nggak apa-apa. Shadaqallahul adzim. Sampai di sini dulu. Ya, barangkali para jemaah sekalian sebelum ditutup ada yang bertanya, monggo persilahkan. Kalau kedudukan tanggal 1 Dzulhijjah itu bagi pengorban tidak boleh memotong bagian dari tubuh kita seperti kuku, kumis itu. Oh ya. Kedudukannya gimana? Oh ya. Benar. Ijtihad para ulama, disunahkan bagi orang yang udah punya rencana mau kurban karena udah ikut patungan misalkan, berarti jelas sudah punya rencana, disunahkan begitu masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, disunahkan tidak boleh motong kuku dan motong rambut. Apa alasannya? Karena semuanya dikorbanin sekujur badan dengan harapan nanti tidak akan disentuh dengan siksaan api neraka. Makanya kalau mau ke salon nanti bareng sama saya hari Rabu. Kan tanggal 1-nya Kamis. Kalau dipotong sih enggak haram, cuma hanya makruh. Saya enggak punya rencana, Pak. Cuman tiba-tiba malam Idul Fitri anak transfer, Pak, itu ambil Pak, dicek Pak, 50 juta, alhamdulillah. Kemarin tanggal 7 udah motong kuku, motong rambut, nggak apa-apa. Karena sebelumnya kan nggak rencana. Ya nggak ada niat ya. Nah itu jawabannya. Ada lagi Pak yang mau tanyain Pak? Baiklah, kaji kita pada malam hari ini berkenaan dengan ibadah haji dan kurban. Sekali lagi kami mengingatkan kembali bagi Bapak dan Ibu jamaah yang sudah memasang niat ingin berkurban, mulai tanggal 1 bulan Dzulhijjah tidak ada lagi memotong bagian tubuh kita, baik kuku, kumis ataupun rambut. Itu bagian daripada sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu saja yang perlu kami ingatkan kepada jamaah sekalian. Mari kita tutup doa oleh Bapak Ustaz kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin wa qala ya karim wa qala ya karim. Ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Wa'afina wa'fu 'anna wa 'ala ta'atika wa syukrina inna ya hayyu ya qayyum. Ya dzal jalali wal ikram fa'tim lana bi fadlika wa ridha ya Allah wa ridha ya Allah wa ridha ya Allah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirrina wa karamatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair waj'alna min ahli khair. Allahumma sallim islamana wa sallim imanana wa sallim i'tiqadana wa sallim ma'rifatana min dari dunia ila daril akhirah. Allahumma khtim lana ya Allah husnul khatimah wa la tahrimna dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir sudah kajian kita pada malam hari ini.
Sekali lagi kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih kepada jamaah sekalian yang telah menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.